Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Setan Alam Kubur. Cerita ini ditulis oleh Ristori. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Antasena Mahendra, Setan Alam Kubur. Seorang pemuda terus berlari sambil tersaruk-saruk. Dari sekujur tubuhnya menetes darah, meninggalkan jejak merah di tanah hitam yang becek. Luka-luka bekas bacokan senjata tajam tampak jelas dari balik bajunya yang robek di sana-sini. Nafasnya terengah, sesekali ia menoleh ke belakang seakan ingin memastikan jarak antara dirinya dan sesuatu yang mengejar. Tak ada sosok terlihat, namun teriakan-teriakan mengancam yang masih menggenggam di telinganya membuat langkahnya seolah tidak mau berhenti. "Ya Gusti, selamatkanlah diriku dari kejaran mereka," keluhnya di antara nafasnya yang tersengal. Tak terasa langkah pemuda itu mendaki sebuah perbukitan di pinggir sebuah hutan yang gersang. Namun menuju lebih jauh ke dalam, pepohonan semakin lebat dan cahaya matahari senja itu seperti tidak mampu menerobos ke dalam. Suasana mulai terasa suram dan gelap mewarnai isi hutan. Semakin dalam ia melangkah, pemuda itu semakin tak peduli dengan keadaan sekelilingnya. Padahal tempat itu terlihat seram dan seperti tidak dihuni manusia. Sebuah batu kerikil menyandung kaki membuat tubuhnya terhempas di atas sebuah gundukan tanah. Nafasnya terengah dan terlihat dia berusaha bangkit. Pemuda berusia sekitar 25 tahun itu seperti hendak melepaskan lelah dalam keadaan tengkurap. Darah yang mengucur dari luka di tubuhnya masih menetes dan membasahi gundukan tanah yang kering. Langsung merembes ke dalam seperti terhisap. Tempat apa ini? Pemuda itu baru menyadari adanya sebatang tengkorak kayu di ujung gundukan tanah yang ditidurinya. Sebuah nisan. Jadi keheranannya segera berlanjut dengan keanehan yang mulai dirasakan. Perlahan-lahan gundukan tanah yang ditidurinya bergerak ke atas dan terbelah. Pemuda itu tersentak. Buru-buru dia bangkit dengan mulut ternganga dan sepasang mata terbelalak. Gundukan tanah yang tak lain dari sebuah makam itu betul-betul terbongkar. Sebuah tangan menyembul, wajah pemuda itu semakin tegang. Jantungnya berdetak lebih kencang dengan bulu kuduk semakin tegak berdiri. Tiba-tiba tubuhnya tersentak, bola matanya menatap ke atas hingga putihnya saja yang terlihat. Ia mengerang dengan mulut menganga seperti orang yang sakaratul maut. Kemudian terkapar begitu saja. Tak lama setelahnya dari dalam makamnya terbuka sekelebat bayangan melesat keluar. "Bebas. Kini bebaslah aku dari segala kematian yang telah membelenggu selama berabad-abad lamanya. Kini tak seorang pun boleh membuat aku kembali mati. Tak seorang pun kubiarkan membuatku mati." Suara tawa menggelegar dan memekakan telinga dari sosok tubuh yang tiba-tiba melompat dari dalam makam itu. Wajahnya hitam dan dekil serta tubuhnya kurus sebagai kulit pembalut tulang saja. Sepasang matanya nampak cekung dengan sorot yang menakutkan. Hidungnya nyaris rata dengan wajah meninggalkan dua buah lubang.
Kepalanya gundul dengan rambut yang menjuntai beberapa helai. Sementara tubuhnya dibungkus oleh baju longgar yang telah tercabik-cabik di sana-sini. Dari ke-10 jari tangan dan kakinya terlihat kuku-kuku yang runcing dan tajam. Setelah selesai tertawa sepuas hatinya, dia mengeram buah sambil berpaling pada sesosok tubuh yang tergeletak diam tidak bergerak di dekatnya. Diperiksanya tubuh itu, kemudian setelah yakin bahwa orang tersebut tak bernyawa, diangkatnya kemudian dijebloskannya ke dalam liang kubur tempatnya tadi berada. Terima kasih anak muda, kau telah menolongku dengan menyumbangkan darah bagi kehidupanku. Kalau tidak karenamu tentu aku belum bangkit lagi saat ini. Ditimbunnya kembali lubang itu hingga menjadi gundukan. Kemudian sebelum berlalu dari tempat itu, sempat dia mengeram dengan suara nyaring. Kulihat tubuhmu penuh luka dan darahmu terlalu banyak tumpah. Kurasakan pula peluh dari hala nafasmu yang memburu. Kau seperti sedang dikejar sesuatu yang menakutkan. Aku tak bisa berbuat kebaikan untuk orang lain, tapi karena kau telah menolongku, biarlah aku bantu kau membalaskan sakit hatimu pada mereka yang telah menyakitimu. Setelah berkata begitu, dirinya langsung melesat meninggalkan tempat itu dengan kecepatan yang sulit diikuti oleh mata biasa. Apa yang terjadi sebenarnya dengan pemuda itu? Pada saat tubuhnya tiba di tempat ini, kekuatannya telah lemah karena darah yang terlalu banyak keluar akibat luka yang dideritanya. Kemudian ketika tiba di makam tersebut, darah yang terus mengucur dari tubuhnya itu terus terisap hingga jantungnya berhenti berdenyut yang berakibat nyawanya terhenti seketika. Lebih dari 15 orang mengenakan pakaian serba hitam dengan lambang ular menghentikan langkah. Seseorang yang bertubuh besar memegang sebuah golok besar di tangannya. Wajahnya tampak beringas dan sadis. Setan, kemana dia melarikan diri? Ditelan setan penghuni hutan itu barangkali. Tunjuk salah seorang yang berada di dekatnya sambil mendengus geram. Bagaimana sekarang Rawu? Apa kita cari dia sampai ketemu? Jaka Rawu membuang ludah sambil menyarungkan goloknya di punggung. Sepasang matanya tajam menatap ke dalam hutan di dekat mereka. Sebelum keparat itu ditemukan, jangan harap kita bisa pulang dengan selamat. Percuma saja Ki Jaladra pasti tidak akan mengampuni kita. Tapi kemana lagi harus kita cari? Kita akan masuk ke dalam. Apa? Beberapa orang yang mendengar kata-kata Jaka Rawu terbelalak kaget. Wajah mereka tampak pucat dan rona kekhawatiran mulai membayang. Kenapa? Kalian takut? Bukan begitu, tapi hutan Bukit Lemah Lingsir terkenal seram dan menakutkan. Tidak pernah seorang pun yang keluar selamat dari tempat itu. Suro, kau laki-laki dan juga anggota Giri Ulo. Tahu akibatnya kalau Ki Jaladra mengetahui kita tidak membawa pulang si pengkhianat itu hidup atau mati? Suropari bergidik ngeri. Ki Jaladra adalah ketua perguruan Giri Ulo yang terkenal kejam. Sekali dia memberi perintah, maka hal itu harus dikerjakan sampai tuntas. Sedikit saja gagal, hukuman yang berat akan menimpa mereka. Bahkan tidak jarang Ki Jaladra menghabisi anak buahnya sendiri. Tak heran bila mereka begitu khawatir saat Jaka Rawu mengingatkan hal itu. Ayo kita berangkat sekarang. Teman-temannya segera mengikuti dari belakang dengan langkah lesu. Baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba melesat sesosok bayangan di depan mereka. Serentak semuanya terkejut dan langsung mencabut goloknya masing-masing. Curut-curut busuk berkeliaran tak tentu arah. Apa yang kalian lakukan di sini? Siapa kau? Di depan mereka telah berdiri sosok tubuh yang amat mengerikan seperti mayat hidup. Tubuhnya kurus kering berwarna hitam legam. Kepalanya botak dengan beberapa helai rambut. Sepasang matanya tampak cekung dengan hidung rata meninggalkan 2 buah lubang. Bibirnya terlihat seperti kulit yang robek saja. Pakaiannya compang-camping tak berbentuk.
Tikus buduk, ditanya malah balik bertanya. Kurang ajar. Kau mencabut senjatamu untuk apa? Mau membunuhku? Bagus. Bagus. Ayo serang aku sepuas hatimu sebelum kalian ku kirim ke neraka. Berdebah. Satu orang ingin mampus di tangan Kilingsir. Kenapa tidak semuanya saja? Orang yang menamakan dirinya sebagai Kilingsir itu tenang-tenang saja begitu melihat dirinya diserang dengan golok terhunus. Tanpa berkelit, dua jari tangan kanannya menangkap mata golok lawan dan dengan mudah dipatahkannya. Sementara bersamaan dengan itu dua jari tangan kirinya bergerak cepat menyambar dahi lawan. Tak ampun lagi, kedua jarinya yang memiliki kuku yang tajam dan runcing menembus dahi lawan. Orang itu terpekik kesakitan. Kilingsir langsung mengayunkan kaki menendang dadanya. Jakarawu terkejut, begitu juga dengan teman-temannya yang lain ketika mengetahui tubuh teman-temannya telah tak bernyawa begitu menyentuh tanah. Siapa kau sebenarnya? Siapa kalian dan cari apa di sini? Setan jahanam, ditanya malah balik tanya. Suropari sudah mulai panas dan mencabut golok untuk menyerang. Tapi Jakarawu mencegahnya. Meski hatinya pun kesal bukan main, tapi sebagai pemimpin rombongan ini dia harus mampu menahan sabar. Dua kali setan itu ditanya, tapi saat itu juga dia malah balik bertanya. Melihat cara dia membuat tewas salah seorang teman mereka, pastilah dia dulunya memiliki ilmu olah kanuragan yang tidak bisa dianggap sembarangan. Kami dari perguruan Giri Ulo dan aku Jakarawu yang memimpin rombongan ini. Kehadiran kami ke sini adalah untuk mencari salah seorang murid Giri Ulo yang telah berkhianat. Ki Jaladra, guru besar kami, memerintahkan untuk menghukum mati orang itu dan membawa pulang mayatnya sebagai bukti. Pemuda yang seluruh tubuhnya penuh luka. Apa kau mengetahui di mana dia? Pucuk di Cinta Ulam pun tiba. Ini dia rupanya manusia-manusia yang mesti kubuat mampus. Kilingsir Mayi tertawa terbahak-bahak dengan suara yang memekakan telinga. Jakarawu tersentak kaget. Dia telah berusaha untuk bersikap manis, tapi yang mereka terima justru kata-kata yang mengancam dan menganggap remeh. Maka karena pada dasarnya setan itu memang pemarah, Jakarawu langsung membentak garang. Manusia bangkai tak tahu diri, diperlakukan baik malah mengancam. Kau pikir kami takut denganmu? Satu hal yang membuat mereka tadi terkejut dengan kehadiran Kilingsir adalah bau busuk yang menyertai tubuhnya. Hal itu baru terasa setelah orang-orang itu hilang dari keterkejutannya menyaksikan wajah yang menyeramkan dan tawa yang membuat jantung berdetak lebih kencang. Setan, serang! Suropari langsung memberi aba-aba. Ketahuilah orang yang kalian cari itu telah mampus. Tapi kematiannya justru menolongku hadir di muka bumi ini kembali. Paling tidak, dia telah menanam budi dan aku ingin membalasnya dengan membalaskan sakit hati pada kalian. Kilingsir Mayit bergerak cepat menghindari serangan lawan. Tubuhnya mengapung seperti sehelai bulu tertiup angin, kemudian melesat cepat bagai anak panah menyambar sasaran. Mampuslah kalian, mampus. Kilingsir kembali berpesta dengan setiap cucuran darah yang mengalir di tubuhmu. Apa yang dilakukan setan itu terhadap murid-murid perguruan Giri Ulo sangat mengagumkan, sekaligus mengerikan. Ke-10 jari-jari tangan dan ditambah dengan jari-jari kakinya menyambar-nyambar leher, dahi, dan jantung lawan. Dalam sekejap saja peki kematian memecahkan tepi hutan yang tadi sepi. Darah mulai membanjiri dan 10 orang tewas dengan tubuh mengerikan seperti tercabik-cabik kawanan serigala. Keparat,
Jakarau memaki saat dua orang temannya kembali tewas dan Kilingsir mayit masih saja tertawa-tawa. Jangan memaki kau, ular buduk. Sini makan bagianmu. Kilingsir menyambar tubuh Jakarau. Jakarau memekik nyaring, seperti tak percaya bahwa lawan mampu bergerak secepat itu. Begitu goloknya melesat, setan itu hanya menjentikan kukunya yang panjang. Golok di tangannya bergetar membuatnya tersentak kaget. Saat itu pula kuku-kuku jari tangan kiri lawan menyambar tenggorokannya. Jakarau cuma mampu menjerit tertahan. Kepalanya terkulai ketika lehernya robek lebar. Tubuhnya menggelepar-gelepar di tanah seperti ayam disembelih sebelum akhirnya diam tak bergerak seiring dengan napasnya yang terhenti untuk selama-lamanya. Keparat, kita serang dia bersama-sama. Suropari mengajak kedua temannya yang masih tersisa. Dua orang menyerang, tapi temannya yang seorang lagi agaknya mulai ciut nyalinya. Tanpa memperdulikan temannya, dia melarikan diri. Suropari cuma bisa mengumpat-umpat. Tak apa dia kabur, tapi kalian berdua jangan harap bisa lepas dari cengkramanku. Tubuh setan itu melesat cepat bagi anak panah sambil menyebarkan bau busuk. Suropari dan temannya bersiap sambil mengayunkan golok. Dengan lincah tubuh setan itu menghindari sabetan golok lawan. Tubuhnya menggelincang dan cakar tangannya merobek perut Suropari, sedangkan cakar kakinya merobek leher lawan yang satu lagi. Keduanya terpekik, kesakitan sambil terhuyung-huyung dan kemudian ambruk ke tanah. Setelah menggelepar-gelepar sesaat, keduanya meregang nyawa. Ular-ular busuk, mampus kalian semua. Ia berdiri berputar di tengah mayat yang bergelimpangan. Tawanya menggema di tengah kegelapan hutan. Gairahnya dalam merenggut nyawa seseorang kembali setelah ratusan tahun. Sudah lama sekali aku tidak menghisap darah-darah segar. Setan itu melangkah mendekati jasad Jakarau, menghisap semua darah yang mengucur dari lehernya hingga tubuh itu menciut hanya tinggal tulang dan kulit. Setan alam kubur tampak puas. Satu persatu jasad yang masih mengeluarkan darah segar ia hisap hingga tak tersisa. Layaknya manusia yang baru selesai makan, setan itu bersendawa saat jasad terakhir berhasil ia hisap. Ini cukup menyenangkan. Saat itu pula tubuh setan alam kubur telah hilang sambil meninggalkan tawa menyeramkan dan bau busuk yang menyengat. Lembah Kulon, sebuah nama yang tidak pernah disebut dengan suara lantang oleh orang-orang desa sekitarnya. Mereka lebih sering menyebutnya dengan lirih, seolah takut jika roh-roh yang bersemayam di sana mendengar dan menoleh. Bukan tanpa alasan, sebab Lembah Kulon sejak dulu diyakini sebagai batas gaib antar wilayah. Di timurnya membentang desa Lemah Putih yang tenang, di barat berdiri desa Tanjung yang rimbun. Di utara terdapat desa Luwung Jati, dan di selatan menjulang sebuah bukit yang dikenal dengan nama Bukit Lingsir. Bukit yang dipercaya menyimpan rahasia kematian. Di wilayah selatan ada sebuah perguruan yang berdiri sejak dulu. Murid-muridnya cukup banyak dan rata-rata memiliki ilmu olah kanuragan yang dapat diandalkan. Namun sayang, di antara mereka banyak yang menyimpang dari jalan kebenaran. Banyak di antara mereka yang bekerja pada tuan-tuan tanah yang sering memeras penduduk desa. Juga tak jarang yang melakukan perbuatan-perbuatan tak terpuji seperti merampok dan memperkosa anak istri orang. Ki Jaranta yang merupakan ketua dari perguruan itu seperti mendiamkan saja perbuatan-perbuatan muridnya itu. Bila saja banyak tokoh yang menudingnya, dia langsung bisa mengelak karena kebanyakan murid-muridnya yang berbuat kejahatan tidak pernah membawa-bawa nama perguruan. Satu-satunya yang menandakan bahwa mereka adalah murid-murid perguruan Giri Ulo adalah gagang golok mereka yang berbentuk kepala ular.
Pagi yang cerah di desa Luwung Jati dipecahkan oleh segerombolan orang-orang bersenjata yang turun ke sawah ketika para petani bermaksud memanen padi mereka. Para petani mulai gelisah mengetahui kehadiran mereka, bahkan banyak di antara mereka yang mencoba pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Mau kemana kalian? Ayo kembali bekerja dan potong padi-padi itu. Masih belum menguning, betul Den. Mungkin 2 atau 3 hari lagi. Kalau dipotong sekarang hasilnya tidak akan menguntungkan. Jangan banyak bicara. Kau pikir mataku buta? Padi-padi itu telah siap dipanen dan hari ini langsung harus kalian antar pada Ki Jaranta. Tetapi Den, orang bersenjata golok dengan hulu berbentuk ular itu langsung menampar wajah si petani hingga berdarah. Si petani mengeluh kesakitan, ujung bibirnya terlihat pecah ketika dirabanya. Beberapa orang temannya terkejut dan menunjukkan wajah tak senang. Apa? Kalian mau melawan? Ayo kemari kalau mau kuajar. Tak seorang pun yang berani bersuara. Petani-petani itu menyadari tidak ada gunanya mereka melawan. Orang-orang itu kejam dan tidak kenal peri kemanusiaan. Maka dengan langkah pelan mereka kembali bubar menuju sawah. Orang itu menyarungkan goloknya sambil mendengus pelan. Dasar manusia-manusia dungu. Mau bertingkah lagi ya? Petani itu sebenarnya masih untung hanya mendapatkan tamparan, karena pada saat yang hampir bersamaan salah seorang temannya terlihat dihajar habis-habisan oleh salah seorang yang bergolok dengan hulu ular juga. Tubuhnya jatuh bangun berkubang dalam lumpur. Ayo bangun sini kau, biar ku beri pelajaran lagi. Berani-beraninya ku berkata begitu. Ingat, kalian telah berhutang budi pada Ki Jaranta. Sudah sepatutnya kalian menjual semua hasil padi ini dengan harga murah. Tapi Den, beliau hanya membayar dengan harga yang amat murah sekali. Kami hanya ingin... Seorang petani yang ingin bicara langsung terkena tendangan orang itu. Tubuhnya terjerembab dalam lumpur sambil mengeluh kesakitan. Siapa lagi yang mau membantah ketentuan yang telah ditetapkan Ki Jaranta? Wajahnya mendengus sinis sambil bertolak pinggang dengan pongah. Tak seorang pun di antara petani-petani itu yang berani buka mulut. Nyali mereka ciut melihat beberapa orang temannya dihajar orang-orang bergolok itu. Nah, kalau begitu kembali bekerja sekarang. Jangan sampai golokku menebas batang leher kalian. Den, mohon maaf. Sebelumnya mereka hanyalah petani kecil yang hidup serba kekurangan. Betul Ki Jaranta telah membantu banyak, tapi sangat tidak seimbang bila mereka mendapatkan sedikit sekali dari hasil kerja keras selama berbulan-bulan. Sepasang alis orang itu naik tinggi ketika dia menoleh pada seorang pemuda yang baru saja buka suara. Besar juga nyalimu bicara begitu. Maaf, saya tidak bermaksud kasar, tapi mohon kemurahan hati Ki Jaranta untuk membeli hasil padi dengan harga yang pantas. Pantas bapak moyangmu. Pemuda itu rupanya memiliki sedikit ilmu kepandaian olah kanuragan. Karena begitu mendekat, orang bergolok itu langsung mengirim satu tinju ke dadanya. Tapi dengan mudah dielakkan. Pantas kau berani buka mulut besar. Berisi juga korbannya. Maaf Den, saya memang seorang petani, tapi berhak pula membela diri kalau kalian hendak berbuat kasar. Panji, sudahlah, jangan membuat keruh keadaan. Tidak apa Mbak, mata mereka harus dibuka agar tidak seenaknya menurunkan tangan kasar pada orang lain. Tapi kau akan celaka sendiri. Pemuda itu tak menyaut. Dia telah bergerak cepat menghindar dari serangan orang bergolok itu yang dengan bernafsu menyerangnya kembali sambil mencabut golok. Mampus kau. Orang bergolok itu menjerit keras. Golok di tangannya terlepas di tangkis pemuda itu dan satu depakan keras bersarang di perut membuat tubuhnya yang gendut mulai limbung dan terjerembab di kubangan lumpur sawah. Beberapa orang petani tak kuat menahan geli. Ada yang tertawa tertahan
Karena orang itu jatuh bukan hanya mengotori tubuhnya saja, tapi dalam keadaan muka terbenam di lumpur. Sehingga ketika dia bangkit jadi kelihatan lucu bagi para petani itu. Diam! Berani sekali kau melawan kami. Bosan hidup kau bocah keparat. Bentak salah seorang yang merupakan teman orang-orang bergolok itu. Si pemuda itu bersiap ketika salah seorang mendekatinya dengan wajah garang. Tubuhnya besar dengan kumis tebal. Di pergelangan tangan kanannya melingkar sebuah gelang bahar yang berukuran besar. Sepasang matanya tampak merah dan menakutkan ketika dia memandang pemuda itu. Para petani yang lain mulai khawatir ketika orang itu mendekati si pemuda. Sebab siapapun kenal siapa orang itu sebenarnya. Dia adalah Jumantoro, salah seorang anak buah Ki Jaranta yang kejam dan berilmu tinggi. Orang itu tak segan-segan mencabut nyawa siapa saja yang tidak disukainya. Dan kebetulan dalam rombongan Giri Ulo yang berjumlah lebih dari 10 orang ini, dia menjadi pimpinan. Melihat salah seorang anak buahnya dipecundangi begitu, sudah cukup membuatnya tersinggung dan marah. Siapa kau? Kau seperti orang baru di sini. Namaku Panji. Betul, aku memang orang baru di sini. Tapi tak berarti bisa berdiam diri melihat kekerasan kalian yang tidak berperi kemanusiaan. Pantas. Tapi bocah aku keterlaluan, berani mencampuri urusan Ki Jaranta, bahkan mempermainkan salah seorang anak buahku. Kau tidak punya kesempatan lain untuk memperbaiki kesalahanmu. Karena siapapun yang berani berbuat begitu harus menerima akibatnya. Kata-kata Jumantoro enteng saja, tapi begitu selesai berbicara, tubuhnya langsung bergerak mengayunkan telapak tangan ke kepala Panji. Jumantoro menyadari bahwa lawan memiliki kepandaian yang cukup lumayan. Itulah sebabnya dia tidak mau gegabah menyerang dengan sembarangan. Gerak tipunya berhasil dihindari pemuda itu dengan baik. Bahkan ketika menangkis tadi terasa bahwa pemuda itu memiliki tenaga dalam yang dapat diandalkan. Panji sendiri sebenarnya memang terlalu gegabah bertindak tanpa memikirkan akibatnya. Dia belum mengetahui banyak tentang orang-orang perguruan Giri Ulo selain dari cerita-cerita para petani saja. Lalu ketika berhasil menjatuhkan seorang dari mereka, keyakinannya semakin bertambah. Dengan kemampuan yang dimilikinya saat ini tentu tidak segan dirinya untuk menghadapi yang lain. Tapi yang terjadi saat ini sungguh mengejutkan. Serangannya dilakukan Jumantoro berat dan ganas. Bahkan dalam beberapa kali benturan tangan terasa bahwa tenaga dalam lawan berada di atasnya. Masih untung dia memiliki ilmu tenaga dalam yang dapat diandalkan. Kalau tidak tentu saja sejak awal tubuhnya babak belur dihajar lawan. Bahkan tidak mustahil akan merenggut nyawanya. Bagus kau bisa bertahan dari 2 jurus seranganku. Bertanda bahwa kau memiliki kepandaian yang bisa diandalkan. Cukuplah sudah, karena kini saat kematianmu telah tiba. Selesai berkata begitu, Jumantoro langsung merubah serangan. Panji sendiri bukannya tidak merasakan hal itu. Tubuhnya pontang-panting menghindari serangan lawan yang bertenaga kuat itu. Bahkan dalam satu kesempatan arit yang sejak tadi diselipkannya di pinggang terpaksa digunakan untuk melindungi diri. Tapi hal itu sudah membuat geram Jumantoro. Tanpa berpikir panjang lagi, dia langsung mencabut golok dan menghajar senjata di tangan pemuda itu. Seperti selembar daun kering tertiup angin, tubuh Panji terhempas jauh terkena tendangan lawan sambil mengeluarkan jeritan kesakitan. Ketika senjata mereka beradu, golok lawan berhasil membuat arit di tangannya patah. Panji terkejut. Tangannya perih bukan main. Belum sempat ia memperbaiki keadaan, ujung golok Jumantoro langsung menghajar dada. Masih untung dia sempat bergerak mundur hingga dadanya cuma tergores saja. Tapi Jumantoro tidak berhenti sampai di situ. Kaki kanannya melayang sebagai serangan susulan dan tidak dapat dilakukan oleh Panji. Mampus kau!
Jumantoro melompat mengejar tubuh Panji yang terhempas di kubangan lumpur. Bisa dipastikan dalam sesaat saja tubuh pemuda itu akan terkena serangan fatal. Para petani yang lain sudah menarik napas. Mereka cuma bisa berdoa agar hal itu tidak terjadi. Namun harapan itu rasanya amat tipis sebab tidak pernah sekalipun Jumantoro mengampuni orang yang sedang berurusan dengannya. Jumantoro tersentak kaget, sebuah kerikil sebesar kepalan anak kecil melesat menghantam mata goloknya hingga bergetar dan tertahan lajunya meski tak terlepas. Wajahnya langsung merah padam menahan geram. Buru-buru dia menoleh dari arah datangnya kerikil itu dan melihat dua orang pemuda yang baru turun dari motor Honda klasik. Di salah satu tangan pemuda yang bertubuh tegap dan berotot tampak sebuah batu siap untuk dilemparkan. Raut wajahnya tampak kesal melihat apa yang dilakukan Jumantoro. Namun pemuda yang tampak lebih muda dari pemuda satunya tampak begitu tenang. Dari perawakannya bisa dilihat kalau dirinya lebih bisa menahan diri dibanding pemuda satunya. Siapa kalian berani mencampuri urusanku? Mau jadi pahlawan kalian, ah? Pemuda itu sudah tak berdaya. Kenapa masih menyerangnya? Bukankah hal seperti itu hanya dilakukan oleh seorang pengecut? Apa kau meremehkanku, ah? Jumantoro menunjuk kedua pemuda itu dengan goloknya. Pemuda satunya maju selangkah tanpa ingin mengendalikan suasana agar tidak semakin memanas. Mereka baru saja tiba, belum mengerti apa yang sedang terjadi. Agaknya ia ingin memastikan hal itu terlebih dahulu. Berbeda dengan pemuda yang satunya. Tatapannya begitu tajam layaknya harimau yang mengunci targetnya. Maaf, kami tadi hanya ingin mencari jalan. Tapi karena melihat ada yang sedang bertarung, stang motor kami tiba-tiba berbelok ke tempat ini. Jika boleh tahu sebenarnya apa kesalahannya? Bocah kesasar, apa urusannya kau mencampuri persoalanku? Pergilah kalian dari sini dan teruskan perjalananmu sebelum kemarahanku berpindah padamu. Pemuda yang tampak tenang masih berusaha bersikap ramah dengan menunjukkan senyum kecil. Maaf mas, pak, om, apa tidak lebih baik dibicarakan baik-baik saja? Kalian tahu apa? Pergilah sebelum aku berubah pikiran. Kami tidak akan pergi sebelum kalian berhenti. Keparat, jadi kau bermaksud mencampuri urusanku? Sama sekali tidak. Tapi jika kalian melanjutkannya, bagaimana kalau orang itu mati? Apa kalian akan bertanggung jawab? Itu sama saja dengan mencampuri urusanku, tahu? Kau tahu akibatnya jika ikut campur? Cuma ada satu. Kuhabisi kalian. Pemuda dengan tatapan tajam hanya tersenyum sinis sambil menggelengkan kepala. Keangkuhan Jumantoro agak menjengkelkan untuknya. Wah, berat sekali akibatnya. Tapi tak apalah, kalau kau menuduhku begitu, aku sudah siap dengan akibatnya. Berdebah, omonganmu betul-betul membuatku ingin muntah. Baik, kau rasakan ini. Jumantoro tidak bisa lagi menahan amarahnya sambil berteriak nyaring diserangnya kedua pemuda itu dengan penuh nafsu. Goloknya berkelebat dengan cepat menyerang titik kelemahan di tubuh lawan. Melihat dari caranya memainkan senjata itu, terlihat bahwa Jumantoro sangat ahli dan amat menguasai permainan golok. Bahkan bisa tergolong dalam toko yang disegani. Sebab tak sembarangan toko bisa melakukan apa yang dilakukannya saat ini ketika menyerang lawan. Kalaupun dia mengerahkan segenap kemampuannya untuk menyerang lawan hanya karena pertama tadi dia telah dibuat malu di depan anak buahnya, maka karena tak mau kejadian itu sampai terulang lagi, dia tidak mau gegabah menyerang kedua pemuda itu dengan setengah hati. Kedua pemuda itu dapat merasakan serangan-serangan lawan yang berbahaya. Tak membuang waktu lagi, pemuda bertubuh tegap langsung meladeni.
menghindari serangan lawan yang gencar dan bertubi-tubi. Pantas kalian bertingkah. Rupanya kalian memiliki ilmu bela diri yang lumayan. Katakan padaku siapa nama kalian, sebelum nasibmu tak jauh berbeda dengan bocah sok jago itu. Dengus Jumantoro sangat yakin kalau dia sebentar lagi akan menjatuhkan kedua pemuda itu. Pemuda yang tampak tenang maju selangkah masih berharap untuk Jumantoro tidak melanjutkan pertarungan ini. Namaku Suko, Mas, dan dia Mas Aswan. Lebih baik sudahi saja pertarungan, tidak berarti ini. Kami minta maaf kalau ada salah sama panjenengan. Kupikir aku akan memaafkanmu begitu saja. Percuma, Suko. Orang seperti mereka memang harus diberi pelajaran baru bisa sadar. Pemuda bernama Aswan itu tidak menunggu lama. Ia menyambut serangan yang dilancarkan oleh Jumantoro. Sekali kepalanya berkelip dari tebasan golok lawan, kepala tangan kanannya langsung menuju ke dada Jumantoro. Ketika tangan kirinya menyambar pergelangan tangan lawan yang menggenggam golok. Jumantoro menjerit kesakitan sambil mendekap dada ketika tubuhnya bergerak limbung. Golok di tangannya terlepas dan pada saat yang bersamaan dadanya terasa nyeri. Terkena satu hantaman yang keras bukan main. Keparat! Jumantoro memaki beberapa orang anak buahnya berusaha mengepung pemuda yang menyerangnya. Tapi dengan cepat dicegah oleh pemuda bernama Suko yang menyambut mereka dengan ilmu bela dirinya. Dengan kepandaian yang dimilikinya, Suko dapat dengan mudah membaca pergerakan lawan. Satu persatu golok yang mereka pegang terjatuh ke tanah. Setelah Suko memelintir tangan mereka bergantian. Berhenti menyerang atau aku patahkan tangan pemimpin kalian ini, ucap Aswan mencengkeram lebih erat tangan Jumantoro. Semua anak buahnya terdiam. Mereka sadar kata-kata itu bukan hanya sekedar gertakan. Jeritan kesakitan Jumantoro membuat mereka berpikir dua kali untuk melanjutkannya. Aswan menendang Jumantoro ke arah anak buahnya. Dengan tegas ia menyuruh mereka pergi sebelum dirinya berubah pikiran. Meski tampak kesal, Jumantoro sudah tidak lagi bisa memberi perlawanan. Ia langsung memberi isyarat pada anak buahnya untuk mundur. Namun bukan Jumantoro namanya kalau tidak menyimpan dendam. Akan kuingat wajah kalian. Jumantoro mengingatkan sebelum dia dan anak buahnya meninggalkan tempat itu. Kedua pemuda itu diam mematung dengan mata nyaris tak berkedip menatap rombongan itu yang menghilang di balik pepohonan. Terima kasih atas bantuannya. Aswan dan Suko menoleh dan melihat Panji yang tadi dihajar Jumantoro telah berada di dekatnya beserta para petani yang tadi akan memanen hasil sawah mereka. Sudahlah, itu soal biasa. Lagi pula kami juga kebetulan saja lewat. Tapi sebenarnya kalian ini siapa? Kulihat cara bertarung kalian sangat terlatih. Panji penasaran, sudah lama ia tidak bertemu dengan pemuda sebaya dengannya yang menguasai kepandaian ilmu bela diri yang hebat. Suko dengan ramah menghampiri Panji dan mengulurkan tangannya. Namaku Suko. Kami memang senang berlatih bela diri. Panji mengangguk-angguk. Ia juga memperkenalkan dirinya, lalu berpaling ke arah pemuda satunya. Baru ingin mengulurkan tangan, pemuda itu lebih dulu melakukannya. Aku Aswan. Namun ada yang aneh, sewaktu mereka berjabat tangan dengannya, Panji tidak seperti orang pada umumnya. Senang bisa berkenalan dengan kalian. Aswan masih terdiam. Perasaan yang tidak biasa itu membuatnya semakin keheranan. Ingin rasanya mengutarakan apa yang dirasakannya. Namun seorang petani tua yang sebelumnya menahan Panji untuk tidak bertarung lebih dulu menghampiri dan memotong perkenalan mereka. Kalian ini dari mana? Sampai berani sekali berurusan dengan Giri Ula. Mereka pasti akan mengincar kalian. Badarjo, kami ingin ke desa Lemah Putih, Mbah. Cuma sepertinya salah mengambil arah. Desa Lemah Putih berada di timur Lembah Kulon, berlawanan dengan desa yang ia jejaki saat ini.
Jalur Lembah Kulon memang sangat membingungkan untuk orang yang baru pertama kali melewati di Lembah Kulon. Pria tua bernama Mbah Darjo itu menoleh ke arah Panji, terkejut ketika mendengar nama desa Lemah Putih. Para petani yang tidak jauh dari tempat mereka juga memasang keterkejutan, seolah ada yang salah dengan perkataan itu. Kenapa, Mbah? Apa yang salah dengan desa Lemah Putih? Aswan semakin penasaran dengan desa yang ia jejaki saat ini, begitupun dengan Suko. Ayo ikut aku ke rumah, kita berbincang di rumah saja. Kedua pemuda itu sedikit ragu, namun mengingat sejak keberangkatan belum sempat istirahat, Aswan dan Suko akhirnya menerima tawaran tersebut. Kejadian pertarungan Panji dengan komplotan Giri Ulo juga membuat Aswan penasaran dengan apa yang terjadi sebenarnya. Mereka tiba di sebuah pondok kayu sederhana milik Mbah Darjo. Tidak terlalu besar, namun cukup layak untuk ditempati. 2 gelas teh hangat dan beberapa ubi rebus Mbah Darjo sajikan untuk kedua tamunya. Mereka duduk di kursi bambu teras rumah Mbah Darjo. Monggo diminum dan dimakan dulu, tapi maaf, hanya ada ubi rebus dan singkong. Tidak usah repot-repot, Mbah. Teh saja sudah cukup. Terima kasih. Sejak tadi Aswan masih memperhatikan Panji, memikirkan keanehan yang ia rasakan tadi. Meski sudah sempat terkena serangan Jumantoro, tak ada luka sedikit pun di tubuh Panji. Mustahil jika orang biasa bisa menahan sampai tidak ada luka sedikit pun. Pastinya ada sesuatu dalam dirinya yang masih ia sembunyikan. Kalian bertiga ini benar-benar nekat, berani menantang perguruan Giri Ulo. Mbah Darjo membuka percakapan dengan raut wajah lesu penuh kecemasan. Alis Aswan berkerut melihat guratan itu. Memangnya kenapa, Mbah? Kenapa mereka sangat disegani? Mereka adalah aliran hitam yang sejak dulu memiliki kekuasaan di desa Lemah Jati ini, Le. Tidak ada yang berani melawan ataupun mengusik mereka. Kegelisahan tampak nyata di wajahnya. Puluhan tahun warga desa harus menanggung perlakuan semena-mena dari orang Giri Ulo. Siapapun yang menentangnya, hidupnya tidak akan tenang. Bahkan nyawanya bisa melayang begitu saja. Atas kejadian di sawah tadi tentu akan memancing amarah perguruan Giri Ulo. Dan ini bisa menjadi ancaman bagi mereka apabila masih tetap berada di sini. Mbah Darjo tidak ingin hal itu terjadi. Dirinya memang sudah melihat kemampuan Panji, Suko, dan Aswan. Namun baginya jika berhadapan langsung dengan Ki Jaranta, kemampuan mereka belum mumpuni. Mbah Darjo menarik napasnya panjang. Apa yang terjadi di sawah tadi pasti sudah sampai ke telinga mereka. Itu bisa jadi malapetaka bagi kalian kalau sampai Ki Jaranta sendiri yang turun tangan. Aku khawatir keselamatan kalian tidak akan terjamin. Lebih baik cepat tinggalkan desa ini, Le. Siapa sebenarnya Ki Jaranta itu? Kenapa dia begitu berkuasa? Dia adalah pemimpin perguruan Giri Ulo yang berkuasa di desa Lemah Jati. Anak buahnya banyak dan sering berbuat sesuka hatinya pada warga desa. Aswan hanya mengangguk pelan, namun hatinya bergolak. Dari wajahnya tampak jelas ia bukan tipe orang yang bisa diam melihat penindasan. Rasa takut seolah tidak pernah singgah di dadanya. Aswan sendiri tipikal orang yang paling tidak senang apabila ada seseorang yang melakukan penindasan pada orang yang lemah. Tak ada rasa takut sedikit pun dalam benaknya apabila disuruh berhadapan langsung dengan orang-orang seperti mereka. Jadi di zaman seperti ini masih saja ada orang-orang yang berlaku semena-mena begitu ya? Tidak hanya itu, mereka rakus, serakah dan sering mengganggu gadis-gadis desa. Hasil panen pun mereka beli dengan harga yang tidak pantas.
Kenapa tidak lapor ke pihak berwajib atau perangkat desa saja? Itu jelas sudah termasuk tindakan kejahatan. Suko mencoba berpikir idealis, namun kenyataan yang harus diterima warga desa Lemah Jati tidak semudah yang dibayangkan. Bahkan perangkat desa sekalipun tidak ada yang berani berurusan dengan perguruan Giri Ulo. Kalaupun berani, itu sama saja mereka cari mati atau pergi dari tanah kelahirannya. Hidup mereka tidak akan tenang jika masih berada di desa ini. Jika hanya orang-orang kecil yang melaporkan pada pihak berwajib di zaman sekarang juga membutuhkan biaya, apa-apa harus pakai uang. Orang susah seolah hilang semua haknya. Untuk makan saja sudah susah le, biar mikir ngadepi wong-wong koyo Giri Ulo. Aswan dan Suko hanya bisa terdiam. Dada mereka sesak ikut merasakan perih yang sudah terlalu lama dipikul warga desa Lemah Jati. Nilai kemanusiaan kian pudar, segalanya diukur dengan uang. Harga diri manusia seakan hanya selembar kertas bergambar. Kalau begitu, apa bedanya manusia dengan budak? Bedanya hanya pada zaman, namun inti dari penindasan tetap sama. Yang berkuasa menindas, yang lemah dipaksa tunduk. Lalu di sawah tadi, kenapa kau berani melawan mereka? Aswan penasaran dengan perlawanan yang dilakukan Panji sebelumnya. Panji menatap keduanya agak ragu untuk mengatakan yang sebenarnya, namun batinnya berkata kalau Aswan dan Suko bukanlah orang seperti Giri Ulo. Hingga akhirnya ia menjelaskan pada mereka berdua bahwasanya Panji bukanlah warga asli desa Lemah Jati. Dirinya datang ke desa Lemah Jati untuk memeriksa keadaan desa ini sekaligus mencari temannya yang sudah 1 hari tidak kembali. Aswan dan Suko terkejut mendengar pernyataan kalau Panji berasal dari desa Lemah Putih, tempat yang seharusnya menjadi tujuan mereka. Sementara Mbah Darjo yang merupakan warga asli desa Lemah Jati membantu niat baik Panji dengan menjadikannya sebagai keponakan yang baru saja tiba dari Jawa Tengah agar tidak diketahui oleh orang-orang Giri Ulo. Aku mendengar kalau desa Lemah Jati dapat perlakuan tidak mengenakan dari perguruan Giri Ulo. Aku ingin membantu warga desa ini, namun belum bisa bertindak karena masih kekurangan bukti. Untuk itu aku bekerja sama dengan salah satu temanku yang juga bernaung di perguruan Giri Ulo. Tapi sejak kemarin dirinya belum juga menemuiku lagi. Aku khawatir terjadi hal buruk kepadanya. Jadi itu alasannya dirimu tidak bertarung serius dengan mereka? Panji tampak sudah menduga kalau Aswan dapat mengetahuinya. Begitupun dengan dirinya yang sudah mengetahui kalau Aswan bukanlah orang biasa. Tadinya aku hampir tidak bisa menahan diri, tapi untungnya kalian tiba di waktu yang tepat. Jadi aku tidak perlu repot-repot membuka jati diriku. Tapi sebaiknya kalian buru-buru meninggalkan desa ini terlebih dahulu. Bukannya aku mau ngusir, tapi juga demi keselamatan kalian sendiri. Tidak, Mbah. Kami akan tetap di sini. Jika kami pergi, mereka pasti akan mengincar Mbah Darjo dan para petani lainnya. Panji menolak keinginan Mbah Darjo. Ia tahu betul seperti apa orang Giri Ulo itu. Mereka pasti akan mencari dengan memberi ancaman pada warga desa. Kamu tidak perlu khawatir dengan warga desa, Panji. Justru jika kamu masih berada di desa ini, kami jadi tidak bisa tenang. Biar Simba yang mencari tahu keberadaan temanmu. Kalian pergilah terlebih dahulu, tidak perlu mengkhawatirkan kami. Meski Mbah Darjo tahu kalau orang-orang Giri Ulo sudah pasti akan bersikap kasar untuk menemukan mereka bertiga, namun baginya hal itu lebih baik ketimbang hilang harapan untuk mengakhiri penindasan yang dilakukan perguruan Giri Ulo pada warga desa Lemah Jati. Sejak Panji datang dan bertemu dengannya, Mbah Darjo sangat percaya kalau Panji bisa mengakhiri semua penderitaan yang dialami warga desa Lemah Jati. Sulit bagi Panji untuk mengiyakan apa yang diinginkan Mbah Darjo.
Kejadian di sawah tadi tentu akan membuat orang-orang Giri Ula murka. Siapapun bisa menjadi pelampiasan, apalagi Jumantoro yang sangat pendendam. Aswan dan Suko saling melempar pandangan. Mereka memahami situasi yang ada. Panji dan Badarjo mereka saling mencemaskan satu sama lain. Hingga akhirnya keduanya memutuskan untuk membantu Panji menuntaskan permasalahan di desa Lemah Jati. Toh mereka juga sudah nyemplung di kolam yang sama. Bagaimana kalau begini? Badarjo dan Panji seketika menoleh bersamaan ke arahnya. Kami juga akan membantumu Panji, tapi sebelum itu kami harus ke desa Lemah Putih terlebih dahulu. Tidak, kalian tidak perlu repot-repot. Bagaimana kalau mereka justru mengincar kalian? Sejak kami memutuskan untuk membantu, kami sudah tahu hal seperti ini mungkin akan terjadi. Jadi tidak perlu khawatir. Kami juga harus bertanggung jawab. Tapi kalian tidak tahu apa-apa dan hanya berniat untuk menolongku. Begitu juga dengan sekarang. Sama saja kami membantu karena kami memang ingin membantu. Suko menepuk bahu Panji guna meyakinkan dan menghapus rasa khawatirnya itu. Panji hanya bisa terdiam melihat mereka tersenyum tulus. Ada keyakinan yang mulai merasuk ke dalam dirinya. Kamu mengingatkan aku dengan saudaraku yang sangat peduli pada orang lain, meskipun dengan orang yang baru dikenal, tanpa memikirkan resiko yang akan dihadapi. Aswan adalah tipikal orang yang jarang sekali akrab dengan orang yang baru ia temui, namun kali ini berbeda. Ada perasaan aneh yang ia rasakan pada Panji, begitupun dengan Suko. Ya benar Mas. Kalau Mas Sena ada di sini, dia juga pasti akan melakukan hal yang sama dengan apa yang Panji lakukan. Panji agak bingung dengan orang bernama Sena yang disebutkan mereka berdua. Namun melihat mereka sangat menghormati orang itu, membuat Panji penasaran dengan sosok yang mereka sebutkan itu. Panji tidak lagi bisa mengelak. Aswan dan Suko berhasil memaksanya untuk menerima bantuan dari mereka. Dengan melihat cara bertarung mereka sewaktu di sawah tadi, Panji merasa kalau mereka juga tidak akan mudah untuk dikalahkan. Baiklah, terima kasih banyak kalau memang kalian ingin membantu. Tidak perlu sungkan Panji. Setiap orang memang harus saling tolong-menolong. Suasana yang semula tegang perlahan mereda. Badarjo bahkan menambahkan bahwa Giri Ulo biasanya tidak akan mengganggu orang-orang yang masih bisa mereka manfaatkan. Kata-kata itu sedikit membuat Panji lebih tenang. Aswan dan Suko ingin menemui seseorang terlebih dahulu di desa Lemah Putih. Panji yang merupakan orang asli desa Lemah Putih mengantar mereka agar tidak salah jalan lagi, sekaligus menghapus jejak kehadiran mereka terlebih dahulu dari desa Lemah Jati, sebelum orang-orang dari perguruan Giri Ulo menemukan keberadaan mereka. Memangnya sebenarnya kalian ini mau menemui siapa? Barangkali aku mengenal orang yang akan kalian temui itu. Kami ingin bertemu dengan teman lama Simbah kami. Dia bernama Kisagara Jayanggara. Panji terlonjak dengan bola mata melebar saat mendengar nama orang yang disebutkan Suko. Maksud kalian Kisagara, pemimpin perguruan Teratai Putih? Ya benar. Apa kau mengenal Kisagara? Timbal Suko antusias. Jika Panji mengenalnya, itu berarti akan lebih mudah untuk menemukan mereka pada Kisagara. Iya, aku mengenalnya, bahkan sangat mengenal dirinya lebih dari siapapun. Hari makin sore, malam tidak lagi akan datang. Mereka tidak bisa berlama-lama untuk menuju desa Lemah Putih. Jalur Lemah Kulon saat malam hari sangat berbeda, lebih mencekam dan hanya ada kegelapan pekat, tanpa adanya lampu jalan yang mengarah ke desa Lemah Putih.